Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riang Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Rian. Mas Tian. Tidak menyebutkan daerah mana, cuman Mas Tian itu menceritakan satu kejadian horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2011. Jadi di tahun 2011 tersebut, Mas Tian dan kawan-kawan itu melakukan kegiatan KKN. Dan ini cerita nggak sama dengan cerita yang pernah viral dulu gitu ya, KKN Desa Penari itu nggak beda sama sekali. Nah, Mas Tian dan kawan-kawan itu mendapatkan tempat untuk KKN itu di daerah Ngawi di situ. Jadi bersama teman-temannya yang kurang lebih ada sekitar 8 orang, Mas Tian pun pergi ke kampung tersebut. Kampung yang sebenarnya biasa, bukan kampung yang terpencil, bukan kampung yang gimana gitu ya. Cuman ya namanya perkampungan itu pasti rasanya itu beda. Ya pertama masuk ke sana itu asri, enak, sejuk. Kehidupannya tenang, orangnya tidak terlalu banyak seperti itu. Ya dikenalkan dengan salah satu keluarga itu namanya anggap aja Ibu Sri. Nah di keluarganya Ibu Sri tersebut sama Pak Manto anggap aja gitu ya. Mereka tuh disambut dengan baik lah. Ya pertama ngobrol sama pihak-pihak yang terkait gitu ya, dari pedesaan dan sebagainya, sampai akhirnya, nah ini Pak Manto ini masih kerabat dengan orang-orang di desa sana, dan Pak Manto sendiri juga termasuk, kalau dari keluarganya itu termasuk keluarga yang lumayan cukup berada di kampung tersebut, setidaknya keluarga yang lumayan cukup dipandang lah, terlihat dari aset yang dipunya, kayak termasuk bangunan seperti itu. Bangunannya memang bangunan rumah lama, tapi di situ ada beberapa bangunan berjejer, halamannya itu luas, dan itu punya Pak Manto semua. Pak Manto sendiri salah satu usahanya selain persawahan, perkebunan begitu, beliau itu punya usaha bikin, kalau daerah sini itu namanya rengginang. Jadi nasi atau ketan yang dikeringkan, dijemur gitu ya, kemudian digoreng. Nah seperti itulah, kayak mirip kayak kerupuk gitu kan. Usahanya itu seperti itu, dan di halamannya yang luas itu berjejer itu yang dijemur-jemur itu dikeringin sebelum nanti digoreng. Ada yang dijual sudah matang, ada yang dijual masih mentah juga. Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, mumpung kita lagi ngomongin rengginang, kawan-kawan izin mau promo bawang goreng Nyai Wiji, tak lupa gitu ya. Kawan-kawan yang kurang satu gitu ya. Kawan-kawan yang kemarin sudah memesan bawang goreng Nyai Wiji, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang belum sempat memesan, ditunggu pesanannya. Bawang goreng renyah murni tanpa campuran apapun ya. Dan untuk kawan-kawan yang sudah mampir di channel Lapak Horor, sudah subscribe juga terima kasih banyak. Baik, kita lanjut lagi cerita dari Mas Tian. Mas Tian singkat cerita tinggallah di situ ya untuk keperluan KKN, tapi sekali-kali Mas Tian juga salah satu yang dipelajarin itu adalah usahanya Pak Manto itu ya sama Bu Sri ya, yaitu bikin usaha itu tadi. Ya ini bukan proyek yang utama, tapi apa salahnya mempelajari gitu, itu untuk referensi pribadi, siapa tahu nanti kedepannya itu bisa kepakai lah semacam itu. Waktu pun berjalan, ini Mas Tian dan teman-temannya itu udah lumayan cukup nyaman lah tinggal di rumah tersebut. Sampai ada salah satu temannya Mas Tian, anggap aja biar nggak lupa ya, namanya tuh Mbak Ani. Itu salah satu teman akrab juga gitu kan. Kurang lebih mereka tinggal di sana itu sekitar 5 hari. Itu udah ngerasa nyaman dan sebagainya. Cowok sama cewek bangunannya itu dipisah, tempat tinggalnya. Nah, ini pada suatu malam, Mas Tian kebetulan dapat jatah itu di bangunan utama. Keluarganya si Pak Manto sama Bu Sri untuk sementara justru ngalah ke
rumah yang di sebelah. Nah, ini rumah yang tengah, itu yang sebelumnya ditempatin sama mereka. Ini buat tinggal si Mas Tian dan kawan-kawan. Nah, di situ di belakang sana itu ada tempat produksi juga. Produksi itu buat rengginang tadi. Nah, ya karena penasaran gitu kan, kalau malam gitu misalkan, itu usaha juga mengerjainnya itu bisa sampai malam. Kadang ada lemburnya juga sampai jam 8. Mas Tian pun ikut-ikut bantu di sana gitu ya. Cuman bantu ngeliatin doang, ngajakin ngobrol beberapa karyawan yang memang belum pulang. Sampai akhirnya ada masanya Mas Tian itu ikut bantu-bantu di situ. Nah, mulai kejadian aneh itu sekitar 1 minggu Mas Tian tinggal di situ, dan makin sering kalau malam itu main di belakang dulu, ngobrol sama mas-mas yang lagi bekerja, sama ibu-ibu yang lagi bekerja di sana. Itu seru soalnya. Nah, lagi ngobrol-ngobrol begitu kan, si Mas Tian itu ngelihat ke arah dalam rumah, ke sana kan orang melompong gitu kan, dibiarkan pintu itu terbuka. Mas Tian ngelihat ke sana, itu sepintas seret gitu, dia itu melihat seorang perempuan kayak usia masih SMA lah, lebih muda dari Mas Tian, rambutnya lurus hitam, pakai daster gitu ya, daster pendek selutut. Dia itu berjalan menuju ke salah satu kamar di tempat tersebut. Mas Tian kan bingung, itu siapa ya? Setaunya Mas Tian, di rumahnya Pak Manto itu nggak ada cewek. Anaknya itu 4, itu cowok semua. Yang 2 itu udah menikah, yang 2 itu masih di rumah di sana. Ya masih muda lah gitu, cuman lebih yang ada seumuran sama Mas Tian, sama ada yang lebih tua. Setaunya Mas Tian itu saat dikenalkan, loh, ini kok ada anak perempuan di situ, siapa itu? Bertanya-tanya, diem sejenak begini. Terus salah satu karyawan, Mas Jong Lamun, katanya begitu kan. Iya gitu. Tadi aku ngelihat apa Mas? Aku ngelihat ada cewek, katanya begitu kan. Wah, sampean lihat cewek? Mana ada, kata si karyawan. Iya, itu makanya saya bingung. Pak Manto itu kan ndak punya anak perempuan ya. Oh, siapa bilang punya? Nah, disitulah Mas Tian dapat cerita. Punya Mas, ada Mas. Cuman nggak di sini, kata si warga tersebut. Oh, ya sudah. Mungkin lagi pulang kali ya gitu, kata si Mas Tian. Dan dia ndak tahu kalau rumah ini tuh lagi ditempatin sama kita. Pikirnya Mas Tian sesimpel itu ya. Dan akhirnya sudah. Malam itu pun pekerjaan udah selesai, ini karyawan pada pulang, Mas Tian itu masih iseng-iseng takut-takut sama beberapa temannya itu di belakang sana. Lagi-lagi Mas Tian itu melihat cewek itu jalan ke depan ke sana, dilihat dari belakangnya. Sepertinya cantik anak ini gitu ya, pikirnya Mas Tian. Tapi ngapain ya di situ ya gitu. Ya memang ini rumahnya, kalau ini memang bener anaknya Pak Manto, mungkin pulang kali, mungkin dia lagi kuliah, mungkin dia nggak tahu atau bagaimana gitu ya. Aduh, gimana gitu kan. Akhirnya apa? Mas Tian nyusul ke depan, dan memang sengaja nggak bilang-bilang ke teman-teman yang lain. Dia pun nyusul ke depan sana. Saat sampai di batas ruang tamu, pintu depan itu udah ditutup ya, batas ruang tamu di situ, Mas Tian ngeliatin ya nggak ada siapa-siapa di situ, kok nggak ada siapa-siapa. Masuk ke dalam lagi, kan ada 2 kamar di rumah tersebut. Cek di kamar yang satunya, di mana itu udah dipersilahkan, memang udah dipersiapkan buat tempat tinggal. Cek di kamar 1, nggak ada, kosong. Cek di kamar yang kedua pun nggak ada, kosong. Yan, kamu nyariin siapa? Kata si Rofik temannya. Aku nyari cewek, katanya. Ceweknya siapa, Yan? Kan cewek di situ, di rumah yang itu, kata si Rofik tadi ya. Bukan temannya kita. Aku tadi ngelihat, katanya. Yan, jangan macam-macam lah, nggak usah cerita yang aneh-aneh, kata si Mas Rofik. Udah mulai takut, udah nebak nih arahnya kemana nih. Pasti mau cerita kuntilanak nih, pikirnya si Mas Rofik. Bukan, Fik. Nggak yang aneh-aneh, dan ini tuh nggak serem, kata si. Kenapa, Yan? Nah, akhirnya teman-teman yang lain itu ikut nimbrung kan.
aku tadi waktu di belakang, aku itu ngelihat anaknya Pak Manto, katanya. Anaknya Pak Manto. Yang mana gitu kan? Yang perempuan. Loh, emang ada yang perempuan? Nah, ini kan mereka pada penasaran juga, ya anaknya Pak Manto perempuan kayak gimana gitu ya. Itu dia yang aku bingung, cuman kata si itu, kata tadi yang pekerja, ada, cuman bilangnya nggak di sini. Mungkin kuliah kali ya, Yan. Ya, itu dia aku mikir, jangan-jangan dia pulang ke sini, dia nggak tahu lagi kalau bapak sama ibunya itu pindah ke ke rumah sebelah sana. Ya udah, Yan, cariin, kata si itu ya. Makanya ini lagi tak cariin, tadi aku ngeliat, iya bener, dia ke depan, kan ini ada korden kan ketutup, dia keluar, kata si Mas Dian. Aku nyariin di ruang tamu kok ndak ada, aku bingung sendiri. Tadinya aku udah mikir yang aneh-aneh, mungkin dia kesini ngambil barang kali ya, bisa jadi Yan seperti itu. Ya udah, Yan, besok kenalan sama anaknya Pak Manto. Ya, kata si Mas Dian. Oke. Akhirnya sudah malam itu Mas Dian dan kawan-kawan itu tertidur. Tidurlah mereka sekitar jam 1 pagi. Mas Tian itu kebangun. Dia kan tidur di salah satu kamar ya di sana. Umpel-umpelan berempat. Nah, di saat Mas Tian lagi tidur tersebut, dia kebangun gara-gara mendengar ada suara gelutak-gelutuk ini di meja di sana. Kayak orang yang lagi mencari sesuatu. Mas Tian kan melek begini ngeliat, ada anak perempuan di sini, ada anak cewek, ini siapa? Ini mirip seperti tadi yang aku lihat. Ya kulitnya putih, bersih, rambutnya itu hitam panjang gitu kan. Ini lagi gelutak-gelutuk kayak nyariin sesuatu di meja di kamar tersebut. Cuman kan Mas Dian pura-pura tidur gitu ya, tetap ngeliatin begini, terus tutup mata lagi, buka lagi, tutup mata, sampai ke beberapa kalinya si perempuan itu udah ndak ada di sana, itu udah ndak tahu, mungkin udah keluar. Dia kesini berarti jangan-jangan lagi nyari sesuatu, kali lagi nyari barangnya kali di sini. Apa ya yang ketinggalan ya? BH atau apa gitu. Enggak, mikirnya nggak boleh ke situ, kata si Mas Dian. Dia pun lanjut tidur lagi. Nah, pagi harinya cerita, semalam anaknya Pak Manto itu datang ke sini gitu. Kalian gak ada yang kerasa? Enggak ada ya, kita kan tidur gitu. Iya, semalam aku tuh kebangun gara-gara itu ada yang gelutak-gelutuk. Kayaknya memang dari kemarin itu nyariin sesuatu. Gak tahu barangnya nyariin di mana, Yan. Itu nyariin di meja sana. Dilihat-lihat di situ tuh. Di meja ya nggak ada apa-apa di sana gitu. Iya ya, nyariin apa ya gitu. Ini jangan-jangan dulu kamarnya kali di sini dan ya kita tempatin. Dia mau nyari sesuatu nggak enak kali ya, makanya malam-malam begini. Ya udahlah, dia nyusup ke sini atau bagaimana. Mas Tian pun kepikiran, udahlah, ini aku ngelihat semalam. Anaknya itu cantik loh, dan aku muncul alibi, modus gitu kan. Aku muncul modus, aku kesana ke rumahnya Pak Manto nanti. Akhirnya apa? Sebelum pergi, mereka itu mau pamitan, mau kegiatan KKN tersebut ya. Mau pamitan ke Pak Manto sama Bu Sri yang ada di rumah sebelah itu. Mas Tian pun ke sana. Tuk gitu kan. Pak Manto, Bu Sri gitu. Keluarlah Pak Manto sama Bu Sri. Iya Nak Tian gitu kan. Pak, kami pamit permisi dulu, mau kegiatan. Oh iya gitu kata si Pak Mantonya. Oh iya Pak, nuwun sewu, barangkali itu putrinya Bapak lagi nyari sesuatu di rumah. Pak Mantonya itu kayak kaget waktu. Gimana gitu kan. Iya, putrinya Bapak, Pak Manto. Saya nggak tahu namanya, saya belum kenal soalnya, kata si Mas Tian. Saya lihat kemarin soalnya itu keluar masuk ke rumah, barangkali ya malu ada kami di situ gitu ya. Barangkali putrinya Bapak lagi nyari sesuatu, nanti ya silakan aja Pak dicari. Terus kalau memang butuh bantuan dicari, nanti kami cariin. Barangkali terjatuh atau bagaimana, kata situ ya. Pak Manto, oh iya nanti tak bilangin. Pak Mantonya bilang seperti itu. Asem. Mas Tian itu berharap, ya udah bentar,
berharapnya begitu gitu. Misal namanya Putri, Putri sini. Iya Pak, ini kamu kemarin katanya ke sana nyari apa? Itu bayangannya Mas Dian, harapannya seperti itu. Tapi ternyata enggak. Pak Manto itu cuma jawab, oh iya, nanti tak bilangin, nanti tak bilang. Ya, nggak jadi dikenalin, kata si Mas Dian. Keluar ke sana sama teman-temannya. Belum rezeki kalian, belum rezeki gitu ya. Akhirnya sudah, ya sudah apa-apa. Kita kan di sini masih lama. Tenang aja, ntar juga lama-lama nongol, kata si Mas Dian. Berkegiatanlah mereka. Sore hari mereka pulang. Nah, mereka pulang kan dengan jalan kaki ya. Jalan kaki, halaman itu luas. Dari ujung rumah yang sana yang ditempatin sama cewek, itu Mas Tian bisa melihat dari arah sisi jalan ya. Itu bisa melihat bangunan di tengah yang ditempatin sama dirinya dan kawan-kawan. Di situ Mas Tian melihat anggap aja si Putri itu ya, yang belum tahu namanya siapa. Ini tuh berjalan keluar, seolah-olah keluar dari rumah ke sana, terus menuju ke belakang. Intinya ke situ lah. Si anaknya Pak Manto datang lagi ke tempat kita, ngomong sama si Ropik. Oh ya, Pas Ropiknya nggak nanggepin yang gimana gitu ya. Nyariin kamu kalian, paling begitu ya. Udah, Mas Tian pun di sana merasa ganteng waktu itu ya. Coba barangkali gitu ya, aku pengen kenalan sama dia intinya. Terus sudah pulang ke situ, para pekerja kebetulan hari itu memang nggak ada lembur. Mereka itu udah pulang cepet lah, sekitar jam 4, jam setengah 5. Ini sore ya. Dan Mas Yan pun akhirnya mandi dan sebagainya, bersih-bersih ya, karena berharap siapa tahu nanti ketemu sama yang namanya Putri, terus kenalan atau bagaimanapun kondisinya udah rapi. Nah udah, Mas Yan pun diam diri di rumah, terus duduk di teras sana. Nah, ini kan karyawan keluarnya dari arah samping belakang. Ada satu ibu-ibu yang kemarin itu ngomong, yang kemarin bahas masalah si anaknya Pak Manto ini. Bu, pulang Bu, katanya. Iya, Nak Tian, mari Ibu pulang dulu. Bu, sebentar, kata Mas Yan. Iya. Ada apa Mas Tian, gitu kan. Ada apa Nak Tian, nih bilangnya. Bu, Bu, saya mau nanya, katanya. Ibu kemarin bilang, kan Pak Manto ada anak perempuannya, gitu. Kapan saya bilang begitu? Nah, ibunya tuh jawabnya seperti, orang kemarin Ibu kan bilang, Pak Manto itu ada anak perempuannya, cuman nggak di sini. Bu, emang lagi sekolah atau kuliah atau bagaimana, Bu? Atau ya sekarang lagi pulang? Kenapa Nak Tian nanya seperti itu, ditanyakan. Ya kan kemarin Bu, saya itu ngelihat si ibu itu, udah Mas, nggak usah diiniin Mas gitu kan, nggak usah diterusin, nggak usah dipikirin, kata si ibu itu. Nggak usah dipikirin, maksudnya gimana Bu? Mas Tian, Nak Tian, udah sore, saya permisi dulu, langsung begitu, seolah-olah ibu ini kenapa ya, seolah-olah menyembunyikan sesuatu. Akhirnya si ibu itu pun pulang. Mas Tian tambah penasaran. Ini siapa sih ya sebenarnya dia? Nah, malam itu ada temannya Mas Tian, itu namanya Helen. Helen itu main ke tempatnya Mas Tian. Nah, di situ Helen itu langsung komentar, wih, parfumnya wangi banget gitu katanya. Ini enak, ini parfumnya siapa? Ini parfumnya siapa? Dia cewek gitu ya. Langsung ribut masalah parfum. Mas Tian dan teman-teman, aku udah pakai parfum Len gitu ya. Manggilnya nggak tahu ya apa ya namanya tuh Helen gitu. Cuman aku nggak tahu, aku nggak pakai parfum. Ini temannya si Mas Dian yang lain juga, Ropik juga. Iya nggak ada parfum kamu kali, katanya. Enggak, aku nggak pakai parfum. Ini tuh enak banget loh, ini parfum mahal, kata si itu, katanya. Parfum sama aja, katanya. Itu yang di super minimarket itu yang kayak gitu ya baunya. Ya kayak gitu-gitu aja sama. Beda tahu, akhirnya bahas parfum di situ. Nah udah selesai, cuman sebentar. Helen pun pulang ke tempatnya itu sekitar jam 8 malam. Ngundang anak-anak, Mas Dian dan kawan-kawan. Nanti makan ya di sana, ini masih ini. Ya nanti kita ke situ, Akhirnya sudah si Helen balik ke bangunan yang ditempatin sama teman-temannya. Mas Dian dan Mas Rofik dan kawan-kawan masih di situ nunggu lah mungkin sekitar 5 sampai 10 menit ya. Nggak langsung jalan, dan tiba-tiba ada suara
orang lari, cek gitu, mendekat ke arah bangunan tersebut. Itu kedengeran suara anak-anak perempuan itu ada 2 orang. Yan, sini. Lu kenapa? Helen katanya. Lu Helen kenapa? Ya Mas Dian pun langsung ke sana kan sama ini rombongannya itu semuanya ke sana, cuman nggak mau bikin keributan di situ. Berusaha tetap setenang mungkin, pelan-pelan akhirnya menuju ke bangunan tersebut, dan ini melihat Helen di ruang tengah di sana. Ini ada tampah itu anyaman bambu yang biasa buat beginiin beras gitu ya, napeni atau apa itu. Nah, di atasnya itu ada yang itu tadi, rengginang yang nasi yang udah kering yang dijemur itu. Helen itu duduk di sana, di depannya itu di bangku si tampah tadi ya. Itu dimakanin, krauk mentah. Belum digoreng. Itu yang masih mau dijemur atau lagi dijemur, intinya belum dikemas gitu kan. Itu dimakan krauk sambil senyum-senyum, kepalanya pun enggak-enggok kayak orang nari atau apa gitu ya. Dimakan. Helen, itu ndak boleh dimakan, itu ndak boleh. Helennya pun diem aja saat mau diambil sama temannya, itu kayak dipelototin gitu. Kayak dipelototin begini, dan ya temannya akhirnya mundur kan. Ini terus makanin, habis 2, habis 3, sampai dihitungin itu udah habis 7. Helen itu ndak berhenti. Akhirnya si Rafiq, tampah yang ada di depannya Helen itu ditendang sama dia, gubrak gitu kan. Nah, begitu ditendang, Helen itu diem aja begini, terus ngelirik ke arahnya si Rafiq itu. Nah, di situ Mas Tian sepintas melihat kalau wajahnya Helen itu berubah. Loh, kok ini kayak bukan Helen, ini siapa ya? Sama-sama cantik, ini siapa gitu, ini kok kayak bukan Helen gitu. Udah habis itu diem, dan si Helen itu bangun berdiri, dia masuk kamar lalu tiduran lebih tepatnya. Ya karena ini cowok-cowok, udah malam, ndak baik kan di tempat cewek. Mereka pun memutuskan, ya udah, kalau ada apa-apa panggil kami ya, kata situ ya. Kalau ndak nanti kita kasih tahu Pak Manto, kata si Mas Tiannya. Iya, nanti tak kabarin ya, nanti tak panggil ya. Kalian standby ya. Pintu jangan ditutup, jangan dikunci, kata dia. Iya. Akhirnya sudah, cowok-cowok itu balik lagi ke bangunan utama. Nah, di sana Mas Rafiq sama itu ngobrol. Fik, aku tadi merhatiin Helen ya. Saat dia seperti itu, saat dia kerasukan, udahlah gitu aja. Mukanya itu beda ya, Fik ya. Iya, aku juga sama. Nah, kata si Mas Rafiq pun begitu. Aku udah dari dia makanin, ini kok kayak bukan Helen ya. Ini siapa ya? Akhirnya ya udah, tak tendang aja. Wah, ini anak ini kerasukan, kata si Rafiq. Ini anak kerasukan. Nggak boleh dibaik-baikin begitu, Fik. Ini enaknya gimana, Fik? Enaknya gimana apanya? Apa kita nggak ngomong sama Pak Tian aja gitu ya? Ngomong apaan ya, ada kejadian seperti itu, Helennya begitu kerasukan, enaknya gimana ya, Fik ya. Dan ini mereka belum masuk ke rumah, di situ masih ngobrol. Ini si teman cewek itu satu buka pintu jegrek kan, ya mereka otomatis nengok kok, langsung begini kan. Ya akhirnya mereka lari ke situ, dan si Helen posisinya itu lagi jalan ke belakang sana. Jalan di belakang itu cuman berdiri doang, enggak ngapa-ngapain. Ada sekitar 5 menit dipanggil-panggil ya enggak noleh, enggak nengok, enggak apa, cuma diem. Anak-anak pun enggak ada yang berani mendekat ke sana. Ya kalau Mas Tian, Mas Rafiq bawaannya ya pengen meluk Helen, dibawa masuk ke dalam, tapi kan ya enggak enak nanti nunggu kalau misal udah darurat. Nah, di situ akhirnya dari pihak cewek minta tolong, Fik, Yan, bilang sama Pak Manto. Pak Manto pasti ada kenalan orang sini yang bisa gitu ya, buat ini nyembuhin Helen, kasihan begini. Ya sudah, iya.
kamu atau aku Fik gitu ya. Kamu aja Yan, kamu kan lebih dekat sama Pak Manto. Ya udah. Akhirnya ke sana ketok-ketok. Oh, kula nuwun. Assalamualaikum Pak Manto. Mohon maaf kata si Mas Tian. Pak Manto pun buka pintu. Iya, kenapa Nak Tian? Pak, teman saya Helen kerasukan gitu. Duh, kerasukan. Sekarang di mana? Di rumah itu, Pak. Ya sudah, sebentar saya ke sana. Pak Manto pun ke situ, menuju ke rumah tersebut. Si Helen itu masih di belakang sana. Pak Manto manggil Helen, itu bukan Helen. Putri, Putri, udah kasihan nak Helen ini. Udah yuk pulang yuk. Dibegituin. Kan yang lain pada bingung, Mas Tian terutama. Putri? Tengok-tengokan sama Rofik gitu ya, nggak ngerti apa yang sebenarnya terjadi. Putri udah yuk sini sama bapak. Mbak Helen itu balik badan nengok begini, dan itu beneran, itu bukan mukanya Mbak Helen katanya. Itu ya cantik gitu ya, cuman itu bukan ini mukanya Putri. Mirip-mirip lah, ada Helennya, ada Putrinya, kayak campur-campur seperti itu, mendekat ke arah bapaknya. Dan setelah itu si Pak Manto, sini Mas, pegangin gitu. Akhirnya apa? Teman-temannya itu megangin si Helen itu kelambruk, lemes gitu kan. Nah ini Pak Manto itu kesana, nggak ngurusin ini, tapi keluar kayak seolah-olah lagi jalan sama Putri. Kasihan Nak Helen, jangan digangguin. Mereka itu orang-orang baik di sini. Udah ya, yuk pulang yuk. Akhirnya Pak Manto kesana sekitar setengah jam kemudian. Ya ini Mbak Helennya kan kondisinya masih lemes gitu ya. Masih ngobrol-ngobrol, Pak Manto pun ke situ. Nah, di situ Pak Manto cerita. Jadi, bagaimana saya juga bingung ceritanya. Pak, Putri itu siapa, Pak? Nah, berangkat dari situ Pak Manto cerita. Putri itu anak saya, cuman ya dia sudah lama meninggal. Kenapa Pak? Mohon maaf meninggalnya. Jadi Putri itu sakit. Sakit apa Pak? Ya ditanya-tanya begitu kan. Pak Manto akhirnya cerita. Jadi Putri itu ada kebiasaan yang ya mungkin bagi orang sekarang memang kurang baik. Dan itu ya berakibat fatal juga. Putri itu dari kecil itu hobinya makanin itu loh. Mas, itu yang lagi dijemur-jemur itu. Hobinya tuh itu. Dimakanin sampai waktu itu lagi musim penghujan. Namanya musim penghujan, ngejemur itu kan nggak kering-kering. Dan di tempat kami, itu ada yang memang sudah kering dan tersimpan, kita lupa. Nah, di situ tuh ada yang udah jamuran, udah ini, dimakan sama Putri, akhirnya Putri keracunan. Dan nggak ketolong, kata si bapak itu ya. Oh, kasihan seperti itu ya. Terus Pak, itu saya tuh pernah, akhirnya cerita kan begini. Iya, Putri itu masih sering ngelihatin diri di sini, masih sering jalan-jalan, tapi enggak apa-apa sih. Dia cuman begitu aja ya. Bapak minta maaf apa yang terjadi sama Nak Helen. Semoga nanti ke depannya nggak terjadi lagi. Nah, setelah itu si Mas Tian dan kawan-kawan ya udah mulai tahu begitu kan. Ternyata ada sesuatu yang terjadi di sana. Mereka pun sudah tidak setenang sebelumnya. Ada rasa takut gitu ya, tapi hal itu dilawan. Alhamdulillahnya setelah kejadian itu Putri itu udah nggak pernah muncul lagi, cuman kejadian itu doang. Kayak memperkenalkan diri lah pikirnya Mas Tian. Dan ya alhamdulillah KKN-nya lancar sampai selesai, nggak ada gangguan apapun. Cuman itu aja. Baik, itu aja cerita dari Mas Tian. Terima kasih banyak Mas Tian atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah, terima kasih banyak atas support dan dukungannya. Apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru. Terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share yang lainnya. Kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga. Terima kasih banyak yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, yang udah mampir di channel Lapak Horor. Tak lupa terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua. Semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya. Riam Biru sekali lagi terima kasih banyak. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.